warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudara dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pengurus masjid, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani, dan juga para pengurus yang lain, para tokoh masyarakat, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali untuk suatu hal yang penting, yaitu pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan juga selalu membukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin menyimak halaman 72 dari bawah baris ketiga. Sebetulnya ini sudah sedikit ya, tapi saya ulangin lagi. Ini saudara-saudara tentang makan yang halal ya. Makan yang halal berpengaruh pada sifat dan diri kita. Begitu juga makan yang haram juga berpengaruh pada diri dan sifat kita. Maka berusahalah untuk makan yang halal. Bahkan bukan makan doang, pakai pun dari yang halal. Berkendaraan dari yang halal. Membangun rumah dari yang halal. Walhasil segala yang kita manfaatkan sehari-hari semestinya bersumber dari yang halal. Itulah potret orang muslim yang baik, yang mengikuti syariat agama Islam ya. Maka Syekh Abdullah Al-Haddad mengatakan suma'lamu rahimakumullah. Kemudian ketahuilah oleh kamu sekalian, semoga Allah rahmati, anna aklal halal yunawwirul qalb, bahwasanya makan yang halal menerangi hati, wa yuraqqiquh, membuat hati lembut ya. Ini manfaat katanya dari makan yang halal. Hati jadi terang, kemudian hati jadi lembut. Ya kebalikannya, kalau makan yang haram hati jadi gelap, kemudian hati jadi bengis. Enggak bagus saudara-saudara ya. Jadi perbuatan yang buruk seperti makan yang haram menghasilkan perbuatan yang haram lagi. Memang biasanya demikian ya, berantai begitu ya. Nah, makan yang halal, makan yang bagus, hasilnya bagus, membuat hati terang dan membuat hati menjadi lunak. Begitu juga makan yang haram kebalikannya. Selanjutnya dikatakan wa yajlibu lahul khasyah minallah, dan makan yang halal menarik baginya yaitu rasa takut kepada Allah. Dibiasa makan yang halal maka timbul rasa takut kepada Allah, sehingga perbuatannya enggak sembarangan. Karena ada unsur takut pada dirinya kepada Allah. Itu kan yang berani berbuat pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan Allah. Karena dia enggak takut kepada Allah. Enggak takut nanti kalau mati bagaimana. Enggak takut nanti ketika sakarat. Enggak takut nanti kalau di alam kubur. Enggak ada tuh pikiran takut. Ya, yang pikiran takut itu orang baik ya. Ada di dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah, orang yang berilmu. Yang gak berilmu cenderungnya jahat, cenderungnya nakal, begitu. Maka nggak ada rasa takut kepada Allah. Yang tahu ilmu agama, yang mengerti, yang mendengarkan, yang mengikuti ilmu agama, maka akan timbul rasa takut. Ya, karena dimengerti kedudukan Allah, dimengerti peraturan agama. Ini halal, itu haram. Maka timbul rasa takut kalau melanggar ya. Jadi memakan yang halal membuat orang jadi ada rasa takut kepada Allah, wal khusyu' li'azamati, membuat dia tunduk khusyuk kepada kebesaran Allah. Wa yunashitul jawarih lil ibadah wa ta'ah, dan membuat semangat anggota untuk beribadah dan untuk taat. Makan yang halal membuat orang jadi terdorong berbuat baik.
jadi semangat begitu ya. Ini bagus saudara-saudara, karena itulah tujuan kita dalam hidup, untuk beribadah kepada Allah. Melalui makan yang halal membuat diri kita jadi semangat begitu. Wa yuzahidu fid dunya, dengan makan yang halal membuat hidup kita di dunia menjadi zuhud. Arti zuhud yaitu dia ya yang penting kehidupan dunia berjalan dan juga kehidupan akhirat berjalan. Dia nggak mementingkan maaf jadi konglomerat, jadi orang kaya, enggak itu dah. Ya, yang penting ya kebaikan yang dikerjakan, baik di dunia, baik di akhirat. Ya, itu hidup zuhud. Ya, kemudian dia hanya mengambil yang halal saja. Yang halal pun dibatesin, disortir, yang halal disortir. Ya, artinya dia hanya ambil kebutuhan pokok aja. Yang penting buat makan ada, buat tempat tinggal ada, buat pakai ada, kebutuhan sehari-hari ada, sisanya sedekahin. Itulah Nabi Muhammad SAW yang hidupnya zuhud. Nggak ada orang paling zuhud kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau pengen jadi konglomerat, bisa banget. Ya, tapi beliau nggak mau. Datang harta, entah itu harta rampasan perang, bagian beliau, entah itu hadiah, hanya mampir, parkir di rumahnya, setelah itu jalan lagi. Itulah gambaran pribadi beliau terhadap dunia, ya, terhadap dunia. Tapi nggak dilarang orang jadi orang kaya, siapa yang ngelarang? Cuman kalau mau zuhud itu tingkat tinggi. Ya, jadi orang kaya nggak ada larangan. Bahkan bisa jadi bagus kalau nawaitu kita, saya pengen jadi orang kaya, dengan kekayaan saya akan membangun masjid, akan membantu orang-orang miskin, berbagi kepada yang tidak mempunyai. Wah, itu sih cakep sekali para hadirin. Cuman kalau pengen lebih cakep lagi ya tadi itu. Untung itu nggak wajib hidup zuhud. Enggak saudara-saudara ya. Cuman yang mau aja hidup zuhud. Ya, seperti Nabi Muhammad lah. Pokoknya yang namanya paling zuhud, nggak ada lain Nabi Muhammad contohnya. Ya. Baik saudara-saudara, ya. Wa yuzahidu fid dunya, membuat zuhud di dunia. Wa yuraghibu fil akhirah, makan yang halal membuat senang dengan akhirat. Wa huwa sababun fi qabulil a'malis shalihah, dan makan yang halal menjadi penyebab diterimanya amal-amal soleh. Makan yang halal menjadi penyebab amal-amal soleh kita diterima begitu. Dikatakan lagi wastijabatid doa, dan menjadi penyebab makan yang halal menjadi penyebab doa diterima. Amal soleh diterima, doa diterima. Begitu. Itu keistimewaan dari makan yang halal. Maka ada hadis nih, kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi li Sa'ad bin Abi Waqqas kepada salah seorang sahabatnya, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, atib tu'matak tustajab da'watak, begitu. Artinya atib tu'matak, buatlah bagus makanan kamu, buatlah thayyib. Maksudnya saudara-saudara, makanlah yang halal saja, begitu. Ya, jadi atib tu'matak, makanlah yang halal saja. Kalimat atib ini dari kalimat thayyib. Thayyib itu ada artinya bagus, ada thayyib artinya halal. Di sini arti yang halal. Jadi atib tu'matak, makanlah makanan yang halal saja, tustajab da'watak, akan diterima doa engkau. Nabi kaitkan antara diterimanya doa dengan makan yang halal. Ketika beliau menasehati sahabatnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat beliau dinasehatin, wahai Sa'ad, pengen diterima doanya, makanlah yang halal. Begitu. Ya. Kemudian wa amma aklul haram, adapun makan yang haram, wasyubhat, tambahin lagi syubhat ini. Fasahibuhu ala diddi min jami'i hadhil khairat, maka orang yang makan yang haram tadi lawan daripada seluruh kebaikan-kebaikan yang tadi disebutin dengan sebab makan yang halal. Tadi kan disebutin dengan sebab makan yang halal hati jadi bercahaya, hati jadi lembut, membuat diri kita takut kepada Allah, semangat beribadah. Pokoknya cakep-cakep itu, doanya bisa diterima. Kebalikannya, ini kebalikannya nih. Wa amma aklul haram wasyubhat,
Adapun makan yang haram dan yang syubhat, fasahibuhu, maka orang tersebut yang makan yang haram ala diddi, atas lawan, min jami'i hadhil khairat, lawan dari seluruh kebaikan-kebaikan yang tadi disebutin dengan sebab makan yang halal, ya. Diperinciin lagi ini, yuqassil qalb, membuat hati bengis, ya, lawan dari tadi itu. Tadi kan makan yang halal hati menjadi lunak, menjadi lembut. Sekarang makan yang haram ya hati jadi keras, jadi bengis, ya, jadi kasar begitu. Wa yuzlimu, membuat makan yang haram itu membuat hati jadi gelap. Karena tadi diterangkan makan yang halal hati jadi terang, bercahaya. Sekarang hati jadi gelap karena makan yang haram lulu, ya. Jadi pokoknya hati jadi gelap lah gara-gara makan yang haram, saudara-saudara, ya. Kemudian wa yuqayyidul jawariha anit ta'at, dan mengikat anggota-anggota untuk beribadah. Maksudnya itu anggota keikat, anggota ditahan, jadi nggak semangat ibadah gara-gara makan yang haram, begitu, ya. Anggota terikat, ya, sehingga nggak terlepas, nggak bisa ibadah dengan leluasa karena diikat dengan makan yang haram. Itu yang disebut wa yuqayyidul jawariha, yuqayyid, mengikat, makan yang haram mengikat jawarih, anggota-anggota, ani taat, dari perbuatan taat. Wa yuraghibu fid dunya, makan yang haram membuat senang dengan dunia, makin semangat dengan dunia dia, ya, karena biasa makan yang haram, pokoknya hajar terus begitu. Yang halal yang haram udah diambil, saudara-saudara, begitu. Membuat aus terus dengan dunia, ya, merampok ame dia sih ya kecil itu bagi dia, nggak ada masalah lah, ya. Membuat senang terus dengan dunia gara-gara makan yang haram, timbul hati gelap, ya. Wa huwa sababun fi adami qabulil a'malis sholihah, dan makan yang haram menjadi penyebab tidak diterimanya amal soleh, dan sudah tentu waraddid doa, dan ditolaknya doa, ya. Jadi salah satu akibat, ya, makan yang haram, doa jadi tertolak, ibadah tidak diterima, begitu. Maksudnya ini nggak diterima, nggak ada pahalanya lah, ya. Masalah kewajiban gugur secara hukum fikih begitu. Secara hukum fikih kewajiban gugur. Saya tukang mencuri, kemudian lagi angin adem kali bagaimana, saya sholat begitu, ya. Sholat saya ya sah, gugur apa kewajiban saya gugur, tapi nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya begitu. Ntar saya puasa begitu, tapi saya nggak sholat, itu juga sama, gugur kewajiban puasa, tapi pahala puasanya nggak ada begitu. Karena ketika dia puasa, dia mengiringi dengan kemaksiatan. Kan banyak orang kalau puasa dikuat, sembahyang dia nggak kuat, itu kan aneh. Tapi memang nyata, itu pahalanya kosong udah nggak ada. Tapi gugur kewajibannya. Ya, kalau nanti dia tobat jadi orang sholat begitu, maka puasa yang dulu nggak wajib dikodok, tetap menggugurkan kewajiban. Cuman nilainya nggak ada. Itu pengertian nggak dikobul istilahnya, nggak dikobul, ya, nggak diterima. Maksud nggak diterima ya nggak ada pahalanya, gitu. Kemudian kama fil hadis, ya, sebagaimana di dalam hadis ini yang tadi kan dikatakan makan yang haram menyebabkan hati jadi keras, hatinya gelap, anggota-anggotanya susah beribadah seperti diiketin. Sampai dunia paling depan kan begitu. Dan ibadahnya nggak diterima alias nggak ada pahalanya, dan kalau berdoa sulit untuk diterima. Nah ini ada hadis nih, hadis sahih kalau nggak salah riwayat Imam Muslim. Kama fil hadis, bagaimana diterangkan di dalam hadis, innahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzakarar rajula, beliau menyebutkan, menceritakan ada seorang laki-laki, asy'atha aghbara, rambutnya kusut. As ini rambutnya kusut, ya. Kenapa kusut? Karena sedang musafir. Musafir kan jauh di padang pasir, angin kenceng, udahlah
rambutnya aud-audan begitu. Ditambah agbara itu berdebu, gubar. Ya, jadi tubuhnya, rambutnya, pakaiannya berdebu. Ya, rambutnya kusut, kasihan. Kemudian berdoa, ya muddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Yang saya tahu kalau berdoa itu yang normal, yaitu ujung jari sampailah dengan pundak begitu. Ya. Itu yang wajar standarnya. Ya kebawahan begini ya nggak bagus, tapi lumayan sih. Mungkin tangannya capek kali. Ya. Kalau begini banget, ini masalah penting ini. Wah ini berat ini nih. Wah angkat biar tinggi-tinggi dah. Ini penting banget nih masalahnya nih. Kayak ini orang nih katanya nih. Ini orang penting banget dia meminta kepada Allah. Ya Allah, ya Rob begitu. Arti ya Rob, ya Tuhanku, ya Rabbi begitu. Jadi dikatakan ya muddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit alias ke atas. Kemudian dia mengucap ya Rob, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Maksudnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki, berikanlah saya minum, berikanlah saya ini itu begitu. Tapi Allah nggak terima itu doanya. Padahal dia lagi susah. Menurut ukuran kita sebagai manusia, kalau dia datang ke rumah kita, compang-camping begitu, rambutnya kusut, mukanya, badannya berdebu, minta-minta, kita nggak tega. Apalagi Allah lebih nggak tega lagi. Tapi ada tapinya, gara-gara makannya haram, gara-gara minumnya haram. Dulu masih kecil dikasih makanan yang haram. Bagaimana bisa diterima doanya? Digituin oleh Nabi. Ya, gimana bisa diterima katanya? Ini dia, nih dikatakan al hadis, cuman nggak diterusin ini. Jadi ada hadis lanjutannya, wa masrobuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudiya bil haram, dikasih makan waktu kecil dengan yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana bisa diterima doanya? Jadi untuk diterima doanya yaitu di antara syaratnya makan yang halal, pakaian yang halal, pokoknya serba halal semuanya. Bukan makan yang halal, ntar pakaian dari yang haram. Ya nggak bisa begitu. Cuma kan disebut makan karena makan yang paling penting dalam kehidupan. Kalau kita nggak makan, repot udah. Maka tuh orang nyari duit tujuannya buat apaan? Buat makan, bikin rumah belakangan, beli mobil. Alah, makan belum mau beli mobil. Orang nyari duit buat makan, itu nomor wahid makan. Ya, jadi kalau nomor wahid ini masalah makan, ditekankan supaya makan yang halal. Begitu juga kendaraan yang halal, pakaian yang halal, tempat tinggal yang halal. Begitu supaya doanya diterima begitu. Al-hadisa. Wa qad taqaddama. Ini hadis sudah berlalu katanya. Sudah berlalu di dalam bab yang lalu katanya. Maka fahrisu ala aklil halali. Maka sungguh-sungguhlah kamu atas makan yang halal. Sungguh-sungguh. Maksudnya berusaha kita mencari dengan sungguh-sungguh. Wa ala jtinabil haram kullal hirs, dan sungguh-sungguhlah kamu menjauhi yang haram dengan sesungguh-sungguhnya. Benar-benar begitu ya. Jadi harus sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguhnya nggak main-main. Sampai mentok lah begitu sungguh-sungguhnya. Penuh kesungguhan untuk memakan yang halal dan menjauhkan dari yang haram. Walaisal wara'u khoson bil akli faqat. Ini yang tadi saya sebutkan, bukanlah yang namanya waro. Artinya mengambil yang halal bukan khusus makan doang. Bal huwa amun, tetapi umum katanya. Fi jami'il umur, di dalam seluruh perkara. Berpakaian yang halal, semuanya, berkendaraan yang halal. Apa sajalah ya dengan yang halal. Bukan makan doang, cuman makan ditekankan karena itulah yang paling pokok dalam kehidupan. Ya. Begitulah saudara-saudara tentang dorongan untuk mencari yang halal. Ya, insya Allah ketika kita mencari yang halal maka kita mendapat pahala. Ya, capek nyari duit, capeknya mengampuni dosa. Begitu hebatnya. Kita kecapean dan nyari rezeki ini yang halal, capeknya dapat pahala. Karena menguras dosa-dosa kita ya. Nah, ini kita lihat. Wa alaikum bil iktisabi minal halal. Tadi kan dicerita suruh makan yang halal.
otomatis mencari rezeki pun yang halal harus pilih-pilih, pandai memilah begitu, enggak sembarangan. Nih, wa alaikum bil iktisabi minal halal. Hendaklah kamu berusaha mencari rezeki dari yang halal. Iktisab, nyari duit, bekerja, berusaha. Ya namanya sumber duit kan macam-macam. Ada yang bekerja, istilah orang sekarang jual jasa. Ada yang wira swasta, entah itu dia dagang kah, dingontrakin kah, begitu. Ya. Banyaklah jual jasa, ada yang punya jasa bikin rumah, jasa ngebor, jasa ngelas, begitu. Dapat duit yang halal. Begitu. Yang penting cari rezeki yang halal. Silakan, tapi pandai-pandailah memilih sumber-sumber yang halal saja. Jangan sumber yang haram. Seperti ada perempuan jual badannya. Itu kan nyari duit juga katanya. Usaha juga itu. Tapi cuman kusut itu. Usaha nggak boleh itu ya. Ya, perempuan jual tubuhnya mau dikata apa? Ya. Baik saudara-saudara, yang penting itu usaha nggak bener, ya. Haram begitu. Jadi bukan lagi nyari makan nih, nyari rezeki. Ya rezeki ada dua macam, ada rezeki haram, ada rezeki halal. Kita hanya ngambil yang halal tok, yang haram jauhin sejauh-jauhnya. Ya, jangan dibilang wah sayang nih rezeki. Ya haram kenapa mesti disayang? Buang kalau begitu kudunya. Rezeki ada dua, ada halal, ada haram. Yang boleh kita tempuh yang halal saja, yang haram jauhin sejauh-jauhnya. Itu. Jadi disuruh nyari rezeki yang halal. Fa innal iktisaba ma'murun bih. Sesungguhnya nyari duit diperintahkan. Ya. Saudara, agama Islam tuh mendorong pemeluk-pemeluknya untuk geremet begitu. Ada hadis Nabi yang mengatakan seseorang bawa tambang, pergi ke hutan atau pergi ke pegunungan, nyari kayu. Ya, kemudian diikat, dipanggul, dijual. Itu lebih mulia daripada minta-minta ke sono kemari. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang gak dapat. Oh keren banget itu. Agama Islam, agama berusaha, bukan bertopang dagu. Ya. Berusaha para hadirin, gak ada tuh bertopang dagu bagus. Ya. Yang bagus adalah berusaha. Berusaha yang halal, dapat pahala. Karena itu perintah. Itu perintah. Setiap perintah ya ada pahalanya kalau dikerjakan dengan benar. Ya. Ini yang disebut fa innal iktisaba ma'murun bih. Sesungguhnya nyari rezeki adalah diperintahkan dengannya. Wa fihi fadlun wa thawabun katsir. Dan di dalam mencari rezeki ada semacam karunia Allah. Ya. Allah tidak akan ya, memberikan dengan gratis istilah saya. Saudara, Allah menciptakan dunia, Allah pula yang menciptakan peraturan dunia. Walaupun dalam Al-Quran gak ada kasarnya, tetap aja itu peraturan Allah. Bahasa kerennya sunnatullah fil alam. Peraturan Allah di alam jagat raya ini. Nah peraturan Allah pengen punya rezeki berusaha. Itu selalu begitu. Ya, ada sebab, ada akibat ya. Walaupun kan gak mesti juga. Kadang-kadang ada usaha tapi gak ada hasil, malah rugi. Tapi biasanya orang berusaha dapat, kata orang dulu nggak banyak dikit dapat. Kalau diam aja banyak dikit juga kagak. Diam aja para hadirin ngeremet, bagus begitu. Ya. Entah itu buang sampah selama halal, nggak ada istilah wah ini kerja kotor, wah ini kerja apa ya, kasar, ini halus, nggak ada. Yang ada kerja halal sama kerja haram. Ya, itu ya. Biar Anda tahu itu agama Islam. Ya, disuruh mencari rezeki. Wa fihi fadlun, di dalam mencari rezeki ada kelebihan, ada karunia Allah. Wa thawabun, ada pahala. Nyari duit dapat pahala kan hebat banget. Itu agama Islam itu. Bahkan dikatakan wa thawabun katsir, pahala yang banyak. Nyari rezeki. Ya. Jadi bukan dapat duit doang, entah itu dia peternakkah, ya, berternak hewan, ya, ternak apaan nih, kambing dan sebagainya, ya, atau dia menjadi ternak ikan, begitu, macam-macam lah, saudara-saudara, atau bertani, ya, bertani ini, bertani singkong,
Zaman sekarang kan komoditi, zaman sekarang kan barang-barang harganya lumayan. Zaman sekarang ini bukan ke zaman dulu, mungkin zaman dulu orang dikit kali. Ya zaman sekarang tuh apa ya, barang-barang hasil bumi harganya lumayan, tinggi-tinggi ya. Cabai aja mahal kan begitu, cabai mahal. Jadi mau jadi petani ke, mau jadi peternak ke, menjadi pedagang ke, menjadi karyawan ke, menjadi wirausaha, wah macam-macam. Banyak jalan menuju Roma. Begitu apa? Iya, banyak jalan mencari rezeki. Masing-masing kecenderungan orang. Ya, yang penting cari duit, begitu. Cari duit, tapi bukan nyari di jalanan. Nyari dengan bekerja. Wa fihi fadlun wa tawabun katsir. Di dalam nyari duit ada karunia Allah, ada pahala banyak. Nah, dengan syarat katanya dapat pahala banyak dengan syarat mahma sholahat fihin niyatu, selama bagus niatnya. Nah, itu kita nyari rezeki untuk memenuhi kebutuhan. Begitu, bukan aku mau cari rezeki, kita jadi orang kaya, wah gue top dah. Pengen menunjukkan kesombongan. Begitu. Itu nyari rezekinya nggak dapat ridho dari Allah itu. Walaupun boleh jadi Allah kasih rezeki, silakan Allah beri, disungguh-sungguh dikasih. Ya. Saudara, ini rezeki yang kafir, yang muslim dikasih. Ini bukan karena agama itu nyari rezeki. Ya. Bahkan kita lihat yang kafir mungkin banyakan, kan begitu. Ya. Jadi yang kafir, yang soleh, yang nakal, yang benar, Allah kasih rezeki dengan syarat bila mana dia sungguh-sungguh. Bukan berarti rezeki milik orang Islam doang. Karena kan namanya manusia datang ke bumi bukan kemauan dia. Kehendak Allah ya. Allah ciptakan dia ada di bumi. Maka Allah yang tanggung jawab kasarnya. Dikasih rezeki. Tapi Allah memberikan rezeki ya dengan usaha begitu. Untuk kebutuhan pokok insya Allah dengan usaha kecil juga dapat. Sekedar makan aja. Kerja santai juga kasarnya di Jakarta. Dapat jadi kenek kayak jadi apa kayak begitu. Dapat udah. Sekarang nih orang Gojek banyak banget. Gojek dapat duit mulu nggak lihat itu. Bagus para hadirin. Dia. Jadi banyak orang yang Gojek begitu. Itu dapat rezeki lumayan buat makan. Tapi untuk jadi orang kaya ini enggak sembarangan. Ini harus kerja keras lain lagi ini. Ya, maka enggak semua jadi kaya kan begitu. Lagi kalau semua jadi kaya, ntar siapa yang macul? Siapa yang nanam padi? Nggak makan kita. Semuanya orang kaya, emang orang kaya suruh turun ke sawah? Gogeng kan begitu. Jadi Allah buat ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi untuk kebutuhan pokok semuanya dikasih. Asal lu gremetnya sedikit dapat. Tapi untuk kekayaan itu lain. Itu orang-orang tertentu yang Allah berikan. Ya, dengan usaha keras begitu. Walhasil kembali kepada kitab ya, bahwa dengan dia mencari rezeki dapat karunia Allah, dapat pahala yang banyak selama niatnya bagus, pasang nawaitu. Ya, nyari rezeki karena Allah, nyari rezeki untuk memenuhi kebutuhan, nyari rezeki ogah minta-minta. Begitu, nyari rezeki untuk menjauhi dari minta-minta kepada orang. Minta-minta kepada orang hukumnya haram. Kalau nggak terpaksa begitu, kecuali yang dijual nggak ada, nyari kerjaan nggak ada, sekarang saya mesti makan apa? Nggak ada, minta-minta, halal. Tapi kalau masih ada kerjaan, dia ogah, ini yang nggak benar. Ya. Jadi minta-minta pada dasarnya hukumnya haram, kecuali darurat, ya, darurat itu. Ya. Jadi nyari duit, nyari rezeki. Ya, yang penting pasang nawa itu, begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atyabu ma akala rajulu min kasbi yaminihi. Atyabu ma akala rajul. Yang paling halal nih, yang paling baik apa yang dimakan oleh seseorang min kasbi yaminihi, dari hasil tangan kanannya. Ini disebut tangan kanan karena biasanya tangan kanan memang ini paling dominan. Paling banyak kerjaannya, tangan kiri ya, kan begitu. Ya. Jadi maksudnya ini bekerjalah begitu. Cuma Nabi pakai bahasa dengan sebaik-baik makanannya seseorang yang halal dari hasil usaha tangan kanannya.
Maksudnya dari usaha dirinya begitu. Itu halal tulen dah, dia yang tahu. Nggak jadi pasilan alias benalu. Jelek, jadi benalu. Ya. Mandiri, saudara-saudara. Itu namanya min kasbi yaminihi. Dari hasil usaha pribadinya. Arti letak-letaknya min kasbi yaminihi, dari usaha tangan kanannya. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amsa kalan min amalil halali amsa maghfuron lah. Man amsa kalan, siapa-siapa di waktu sore capek. Ini dia nih. Man amsa kalan, siapa-siapa di waktu sore capek. Karena kan biasanya orang nyari rezeki mulain pagi itu dah. Ada juga yang pagi dia tidur, sore ya nyari rezeki. Kan begitu. Ya masing-masing orang. Cuman biasanya orang nyari rezeki di waktu pagi, sore-sore capek dah. Itu namanya kalan, capek itu. Man amsa kalan, siapa-siapa di waktu sore capek. Capek kenapa? Min amalil halal, dari kerjaan yang halal. Maka amsa maghfuron lah. Di waktu sore itu dia diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Hebat sekali nih agama nih. Orang nyari duit, capek, merontokkan dosa. Merontokkan dosa. Ini semacam dorongan. Dorongan mencari rezeki, jangan jadi pasilan alias benalu. Ya. Itu agama Islam, agama yang menghormati orang kerja. Ya. Jadi nganggur jelek, kecuali nganggur mengkeadaan. Kalau kita sendiri yang nganggur, ogah kerja, ini repot ini. Ada orang begitu mang, suruh kerja nggak mau, bawa motor ogah, bawa sepeda apalagi. Tapi mau makan yang enak, ngerokok ji samsu. Apa ini orang? Punya duit segunung juga habis. Kerjaannya gegares doang. Kerja nggak mau. Yang begini nggak kena banget. Ya, zaman dulu kan ada itu bawa sepeda. Dibilang bawa sepeda gulung benang, gogah katanya. Ya. Ini maunya apa ini? Susah saudara-saudara. Ini rusak ini. Rusak. Nyari rezeki jangan malu, masih malu. Mencuri yang malu. Begitu. Berbohong, menipu, itu yang malu. Tapi mencari rezeki dengan usaha yang halal. Itu keren itu. Ya, diampunin dosa-dosanya itu. Ya. Maka falyan wil insanu, hendaklah niat seseorang biktisabihi, dengan mencari rezeki, siyanata dinihi, memelihara agamanya. Ya, juga tuh mencari rezeki sekaligus memelihara agama kita. Ya. Kan begini ya, di zaman Nabi itu ketika turun ayat disuruh bersedekah, ada yang cari rezeki. Dapat upah misalnya dapat 2 sok. 1 sok buat sedekah, 1 sok buat dirinya. Itu dengan dia berusaha, dia bisa menjaga agamanya. Dia bisa bersedekah, bisa membantu. Begitu. Ini kan hebat ini. Lagi kalau minta-minta melanggar aturan agama. Berarti dia nggak menjaga dirinya. Ya, minta-minta melanggar peraturan agama. Ada tuh di kita tuh ya, Satpol PP ketemuin seseorang yang tukang minta-minta, duitnya banyak banget. Bingung nih orang nih. Ya. Itu jelek banget itu. Itu yang menjadikan minta-minta profesinya, alias ya kerjaannya. Masih minta-minta kerjaan, minta-minta terpaksa. Hal darurat, bukan kerjaan itu. Hal darurat ya. Jadi disuruh berusaha. Falyan wil insanu biktisabihi, hendaklah niat seseorang di dalam mencari rezeki, siyanata dinihi, untuk memelihara agama dia, wasiyanata wajhihi, dan memelihara mukanya, anil hajati ilan nas, dari butuh kepada manusia. Jaga muka lu, kan begitu. Ada nyanyian, muka lu jauh, tuh lain lagi tuh. Mukanya jauh, ya orangnya jauh, mukanya jauh. Ya, ini jaga muka dari butuh kepada orang. Jelek, mandiri. Begitu. Keren banget nih agama Islam ini. Kan main udah. Ya. Ini dikatakan wasiyanata wajihi, dan memelihara mukanya, anil hajah, dari butuh, ilanas, kepada manusia. Kemudian lagi niatnya wa kifayata nafsihi,
niat mencari rezeki untuk memenuhi kecukupan dirinya, biar dirinya tuh kebutuhannya terpenuhi, tercukupi, wa iyalihi, dan orang-orang yang ditanggung jawabnya seperti anak dan istri. Ya. Jadi anak dan istri nggak minta-minta, dicukupin oleh suami yang gremet dan berusaha. Begitu ya. Jadi itu dia ini contoh-contoh niat cari rezeki, menjaga agama, menjaga muka dari orang lain. Dia niat mencari rezeki untuk memenuhi untuk kebutuhan dirinya, memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan istrinya. Wa tasadduqa bima fadula min kasbihi, dan bersedekah. Niat gue mencari rezeki agar bisa sedekah setelah terpenuhi kebutuhan. Kalau belum terpenuhi jangan. Bersedekah niatnya itu. Dia mencari rezeki dengan niat bersedekah setelah terpenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan istri dan anak-anaknya. Demikian begitu ya. Ya, wa tasadduqa bima fadula min kasbihi an hajatihi alal muhtajin, bersedekah kepada orang-orang yang butuh min ibadillahi ta'ala, dari hamba-hamba Allah. Ya. Fayakunu bidzalika amilan lil akhirah, maka menjadilah orang tersebut bekerja juga untuk akhirat. Di samping dia bekerja untuk dunia, ya, mencari kebutuhan pokok, tapi sekaligus dia karena niatnya cakep, niatnya bagus, dia otomatis bekerja untuk akhirat, dia otomatis dapat pahala. Ya. Jadi pahala bukan sholat doang, bukan puasa doang, pahala juga ketika kita mencari rezeki. Maka supaya dapat pahala, pasang nawaitu yang tadi dicontohin itu. Ya, yang penting nggak adalah niat nyari rezeki biar apa ini sombong nanti begitu, ndaklah. Tapi niat kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya, dan seterusnya tadi itu. Nah ini wal yahzar kullal hadar, ini yang akan datang ini. Ya, wal yahzar kullal hadar. Baik, yang ingin bertanya silakan. Diam semua nih, pada paham kalau begitu. Yang mancap kalau begitu. Bukan mantap lagi, mancap. Baiklah saudara-saudara, kalau nggak ada pertanyaan, yang penting saya doain dah orang-orang yang gremet biar rezekinya murah. Biar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, dan mudah-mudahan dijauhin dari musibah, dari malapetaka. Dan semoga Allah panjangkan umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan semoga yang sudah wafat, ibu bapak kita, guru-guru kita, mertua, istri dan anak-anak kita, semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Inna syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik fi amwalina, Allahumma barik fi amwalina wa barik fi abnaina wa barik fi banatina wa barik fi zawjatina wa barik fi mastaqbala min a'marina. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa ardina wa ardu anna. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.